Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Pratama dengan NIM B118554 ingin menjelaskan isi bab 1 dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Budi Ardianto. Bab 1 yaitu dengan judul Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Bila belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Bila berbicara mengenai warga negara, kita tentu perlu mengenal konsep warga negara terlebih dahulu. Konsep warga negara dikenal sejak adanya Perjanjian Westphalia tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan atau lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, atau sebagainya. Apa yang dimaksud dengan konsep PKN dan apa sih urgensinya? Bagaimana konsep PKN secara etimologis? PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Dan selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan? Secara lebih spesifik, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Untuk apakah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bila dirangkum meliputi 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apakah sumber historis PKN di Indonesia? Yang kedua, apakah sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Dan ketiga, apakah sumber politis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan akan dibahas pada bab berikut. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, ilmu teknologi, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan karena mengikuti perubahan zaman yang juga terjadi di masyarakat. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Itu dikarenakan bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Secara implisit, setiap konstitusi masyarakat kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda juga. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Bagian E,
mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia pada tahun 2030 sampai dengan 2045 akan mempunyai usia produktif yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dari bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi? Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih tinggi lagi, akan sangat penting oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Bagian F, rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pada isi bagian terakhir ini adalah rangkuman mengenai materi yang telah disebutkan di atas. 1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Yang kelima, secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Terima kasih, inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan dari rangkuman bab 1 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Lebih kurangnya saya memohon maaf apabila ada kesalah berbicara atau kata di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.